Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh dua orang sahabat saya, Bang Jainuddin dan Mas Eko. Nah, sahabat beriman, kali ini kita akan membahas tentang keluarga ini. Pak Ustadz, ini kan bulan puasa ya Pak Ustadz. Bulan puasa ini kan semua kebaikan yang kita lakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini berhubungan dengan anak, istri gitu ya Pak Ustadz. Dimana yang dulu-dulu dengan istri, dengan anak itu kok ya sulit sekali gitu. Kadang-kadang berkomunikasi aja sulit gitu. Banyak menuntut, banyak dituntut juga gitu. Nah, gimana nih di bulan Ramadan ini Pak Ustadz supaya hubungan keluarga atau di dalam keluarga istri dan anak itu benar-benar bisa mendapat ridho dari Allah. Itu bagaimana Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang kalau memang istilahnya sampai saat ini ada faktor terlambat ya, mudah-mudahan di saat ini ingat dengan keluarga, kemudian ingat banyak kesalahan-kesalahan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan orang tua kita sendiri. Itu harus paham, jadi harus difaham ini. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Ta'ala. Nah, bagi saudara beriman, seluruh beriman yang mendengarkan dialog seperti ini, mudah-mudahan dari inilah Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan insyaallah ya. Amin. Nah, memang benar yang kamu ceritakan Tung, bahwa dulu pada waktu kamu itu masih aktif bekerja dan sebagainya, kamu dengan istrimu jauh, kamu dengan anakmu jauh. Bukan jauh dalam arti tempat ya, tapi jauh itu di hati. Jauh di hati itu kan kadang itu ada di dekat tapi komunikasi sulit ya, kayaknya ini kok ya ada jarak ya, betul. Ada jarak dengan istri, ada jarak dengan suami, seperti itu. Kalau kamu kan jauh. Nah, di dekat pun jauh. Kamu punya keinginan keluargamu itu mau bertemu di surga ya, saat ini di dunia inilah mulai diusahakan, apalagi ini umpamanya pas bulan Ramadan, jadi diusahakan beneran. Jadi jangan karena gengsimu nggak mau ngomong, karena gengsimu kalau kamu itu diajak ngomong masa lalumu jengkel, marah. Memang kamu diem nggak ngomong, tapi mukamu itu kayak topeng baja, lah kan sama aja itu. Baja, Hellboy. Topeng baja, jadi nih, waduh panas. Dalamnya gitu. itu membara. Ya jangan. Ya itu namanya ya gengsimu masih. Nah, bagi sedulur beriman juga sama, dibukalah dengan suami atau dibukalah dengan istri. Karena ini di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, jadi saling memaafkan. Dan itu benar-benar dicoba terus-menerus setiap hari, karena istilahnya Allah itu belum memberikan hidayah itu hanya cuma sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, 3 kali, belum tentu langsung bisa diberi hidayah. Dari keadaan yang lambat, dari dulu itu udah lambat memohon ampunnya, ya Allah akan lambat memberikan hidayah. Cuma ya kalau memang itu istiqomah, ya mudah-mudahan hidayah diberikan, kan seperti itu. Istiqomah, ngobrol, istiqomah ini sama kekurangannya diungkap, tapi tidak dengan menyalahkan. Kekurangan diungkap, jangan menyalahkan. Ya seperti itu, jangan gara-gara kamu loh kan ngajak berantem. Kok gara-gara kamu senengannya kan gitu. Kamu sih loh kan ngajak berantem kan gitu. Nggak bisa seperti itu.
bicaralah dengan kalimat yang ditata. Kalau saya ngomong kamu, nggak enak ya. Saya kalau dibilang kamu itu ya jengkel juga saya. Kali lah, sayang. Ganti kata tamunya diganti. Diganti loh. Harus ada ini tuh diskusi dulu. Gantinya Diskusi, kata gantinya apa? apa? Gitu? Maaf Pak Ustadz, artinya dengan komunikasi itu akhirnya bisa menimbulkan rasa sayang, seperti itu Pak Ustadz. Ya insya Allah, tapi ya kamu harus dicuci mukamu dulu. Kamu sendiri orangnya gengsian, umpamanya. Udah gengsian emosional ya, mukamu harus dicuci. Kalau nggak bisa. Jadi penyebab gengsi itu sebenarnya ada akhlak yang salah Pak Ustadz? Iya pasti loh. Ya gengsi itu aja udah salah. Gengsi itu kan egois sebenarnya. Iya, iya. Yang nggak mau disalahkan, merasa pintar, merasa lebih ngerti, merasa tua, Cabang-cabangnya merasa dari Pak Ustadz, suami, ya, merasa yang cari uang. Nggak merasa semua itu jadi gengsi, sehingga itu juga ada kekeliruan di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu hancurkan aja tembok-tembok seperti itu. Saya Alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala cari uang, istri saya juga diizinkan oleh Allah Ta'ala cari uang. Iya. Saya cari uang dari rizki di jalan Allah, istri saya cari uang dari ATM kan. Dari ATM suami. Bekerja juga itu Ya namanya. bekerja juga lah, iya. Kirain beneran nih Pak Ustadz. Waduh. Apa Ji, mau tanya apa tadi? Iya, Ustaz, dalam hal membina rumah tangga atau apa namanya merajut kasih sayang di dalam keluarga nih Ustaz. Ada keluarga Ustaz yang mana suaminya ini sumber masalah Ustaz. Si istri bekerja jualan segala macam dagangan untuk kehidupan rumah tangganya, sementara si suami sibuk main game online dan suka pinjaman online Ustaz. Dan anak-anak masih membutuhkan biaya, ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu kan. Si istri ini gimana caranya Ustaz ya untuk sudah sih menasihati suami, tapi ini kan proses, nggak dibilangin langsung berhenti itu game online dan judi online, enggak, pasti proses. Tapi si suami ini nggak terlalu emosional Ustaz. Tapi nggak denger gitu loh, nggak denger dalam arti dinasihatin tetap aja dijalanin gitu Ustaz. Ada yang salah si istri nggak sampai si suami ini dapat melakukan seperti itu Ustaz? Banyak proses dari keadaan keluarga yang seperti itu. Kalau dibilang ada yang salah, wallahu a'lam ya, mamanya begini. Dulu istrinya waktu dia nikah dengan si suami, pertanyaan saya, sebelum nikah kamu berjilbab atau belum? Itu pertama seperti itu. Sholatmu bagaimana? Kan seperti itu. Oh iya ya, dulu saya sholat masih amburadul. Kamu mulai sholat setelah menikah atau sebelum menikah? Saya sebelum menikah sholat tapi amburadul. Setelah menikah saya masih amburadul. Kemudian mulailah dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala sehingga dengerin kajian, takut dengan neraka, pengen masuk surga, sehingga kajian itu membimbing dia itu menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, pada saat dia itu sudah mulai dekat pada Allah Ta'ala, si suaminya kan masih amburadul sebenarnya. Sehingga di titik itu kan nggak ada yang mau disalahkan, Ci. Salahkan lewat mana? Wong dulu nikah ya karena nafsu. Mau nikah pakai apa coba? Seneng sama seneng. Ah, itu nafsu bukan? Nafsu. Kan nafsu ya. Nah, nafsu yang mohon izin kepada Allah Ta'ala agar disahkan, kan seperti itu. Jadi menurut saya titik itu tidak ada yang salah. Karena nggak ngerti. Nah, pada saat dia sudah mulai ini, tunjukkanlah kepada Allah Ta'ala. Kalau tahu suaminya itu belum dekat dengan Allah Ta'ala, doakan agar suami ini soleh. Suami itu soleh. Kalau istrinya kerja ini itu, dia suami sudah dikasih tahu. Udahlah, main sekarang. Mainkan peranan yang bagus, yaitu pada saat suaminya tidur siang, ambil HP-nya, jual. Biar nggak bisa Biar nggak bisa. Nah, pura-puranya nggak tahu kamu taruh mana, kan begitu. Tapi dah ngomong sama Allah, ya Allah saya ngambil agar dia tidak main game online lagi. Bukan saya mau menipu, tapi saya nggak mau dia main game online. Bilang kali itu diambil, dicuri oleh seseorang, kan udah benar dicuri oleh seseorang. Yang nyuri
Ya istrinya kan gitu. Seseorang namanya. Udah itu kali kamu itu diingatkan sama Allah Ta'ala, jangan main game online lagi, sehingga coba dekat sama Allah. Kemudian ayah itu loh mau kerja toh ya, laki-laki kok seperti itu, nanti ditanyain loh nanti di akhirat sama Allah Ta'ala. Jangan seperti itu, kasih nasihat yang benar. Nanti kalau dia beli lagi HP, ambil lagi, jual lagi, biar dia sendiri itu apa iya aku kali di ini udah biarin aja. Kalau kali memang dia harus bukan ditipu ya, ini disiasati. Kalau ini disiasati. Salah satu caranya. Salah satu cara sebenarnya nggak ingin merugikan suami, tapi seperti itu. Nah di titik inilah sebenarnya salah satu kemudian didoakan, ya Allah aku mohon padamu berikan hidayah pada suamiku agar suamiku menjadi suami yang soleh, imam yang soleh, ayah dari anak-anak yang soleh, anak dari orang tua yang soleh. Seperti itu, doakan seperti itu tulus pada Allah Ta'ala, dan tunggu apa yang akan Allah berikan kepada suaminya. Ditunggu ini butuh proses, karena pada saat si istri yang sudah mulai dekat dengan Allah Ta'ala tersebut, dilihat oleh Allah Ta'ala tawakalnya. Faida azamta fatawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di titik ayat ini si istri itu akan dilihat tawakal. Setelah dia itu kuatkan, bulatkan tekad, tawakal, serahkan pada Allah Ta'ala, doain yang baik, ikhtiar yang baik, doain yang baik, ikhtiar. Bagaimana ikhtiar ini tidak mau merugikan suami, tapi untuk memberikan suami itu paham tentang jalan Allah. Doakan, tunggu. Nah, mudah-mudahan diberi jalan. Kemudian suami ketemu sama temennya, udah kerja, mulailah dia melakukan pekerjaannya. Alhamdulillah, disyukuri walaupun kerjaan itu belum bisa menopang keluarga penuh, tapi disyukuri aja. Jangan tuh kerjaan kok itu aja, nah nggak syukurlah sama Allah Ta'ala, nggak boleh, syukuri aja. Siapa tahu dari rasa syukur kemudian diajak suaminya diajak pengajian yang baik, kan gitu ya, diajak pengajian yang baik, akhirnya mulai keluarga yang baik. Nah di titik itulah mudah-mudahan hidayah Allah itu pada keluarganya, tidak hanya cuma pada istrinya tapi pada keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah seperti itu. Jadi jangan menyalahkan, tetapi dicari jalan keluarnya bagaimana. Doa kepada Allah Ta'ala, doain. Cara ikhtiar, cari yang memang tidak menyalahi syariat Islam. Itu kan nyuri, bukan. Ini bukan, ini hanya cara aja agar suami itu mau berpikir. Jadi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tetap melibatkan Allah, nggak dia berusaha sendiri gitu. Udah, melibatkan Allah tetap, karena yang bisa membolak-balik hati itu kan Allah. Jadi ingat bahwa membolak-balik hati ini hanya Allah itu satu ya, dari orang yang tidak baik menjadi baik. Itu ingat ya, membolak-balik itu hanya dari orang yang tidak baik menjadi baik, itu Allah. Tapi kalau dia dulunya baik kemudian tidak baik, itu bukan Allah, dia sendiri. Dari orang Islam menjadi kafir. Nah itu dia. Jangan bilang itu membolak-balikkan hati, itu Allah, enggak seperti itu. Jadi kalau dari Islam murtad, bukan Allah. Dari baik menjadi tidak baik, bukan Allah itu. Jangan bilang membolak-balikkan itu. Loh, Allah itu kan maha membolak-balikkan hati ya. Hati saya sekarang maunya, loh ngarang aja dia mau mengkambing hitamkan Allah, tidak boleh. Itu dosa besar. Dosa sangat besar. Seperti itu. Memfitnah Allah ya. Nah itu memfitnah Allah, nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Jadi insya Allah harus difahami bahwa kerukunan dalam keluarga itu harus dicari jalan keluarnya, berpikir, serahkan sama Allah, berdoa pada Allah terus menerus, sehingga itu difahami ya, sehingga kita tidak salah sebagai pemimpin di hadapan Allah, itu tidak salah di hadapan Allah nantinya besok pada waktu yaumul hisab. Jadi Ustaz, seperti itu yang diceritain Ustadz ini, saya jadi ingat temen ada yang persis mirip sekali sama kejadian itu Ustaz. Cuman hasilnya begini Ustaz,
Ini mohon pencerahannya ini sebenarnya apa yang terjadi. Jadi seperti yang tadi diceritain sama Haji J itu mirip seperti itu cara mencari uangnya suaminya ini salah lah di hadapan Allah. Istrinya tahu disampaikan. Istrinya tahu disampaikan, jangan begini, ini nggak baik, ini nggak baik, begitu. Terus diserahkan sama Allah, diserahkan sama Allah. Akhirnya Ustadz bukan jadi malah baik, Malah pisah. malah pisah. Pisahnya Ustadz, dipisahin Allah, mati maksudnya Ustadz. Itu bagaimana? Yang mati siapa nih? Yang laki-laki. Oh, yang laki. Itu bagaimana Ustadz sebenarnya? Artinya itu. Iya, bisa aja Allah udah tahu bahwa si laki-laki itu nggak bisa kembali, nggak bisa berubah, dan si wanitanya itu imannya terlalu tinggi untuk disamain dengan si laki-laki, sehingga Allah bisa aja daripada ini nanti muzaharat nanti di akhirat tetap dipisah oleh Allah Ta'ala dengan kematian. Wallahu alam ya, ini hanya perkiraan saya. Dan kalau memang itu si wanita imannya terlalu tinggi bagi suaminya, bagi yang meninggal tadi, bisa aja kalau Allah mengizinkan, bisa aja mendapatkan jodoh nanti yang baik. Kalau Allah mengizinkan, walau alam saya nggak ngerti. Tetapi kalau seperti itu, kemudian dia akhirnya ya dengan sendiri kan malah nggak ada beban dia, ya sudah. Kalau nggak ada beban, anak-anak sudah mulai dewasa, mulai gede-gede, dia bekerja normal, oh ya sudah itu aja. Tapi siapa tahu kalau dia punya keinginan dalam hati itu ingin di masa-masa tuanya itu ada yang mendampingi, ngajak ngobrol, ngajak ngopi-ngopi, makan pisang goreng, ngajak jalan-jalan tiap sore, mau tidur istilahnya, kan seperti itu, menghitung lubang di jalan seperti itu. Maksudnya naik kendaraan, naik motor ya. Jadi boleh-boleh aja istilahnya, nanti doa sampaikan aja kepada Allah Ta'ala, walaupun umur itu sudah mulai naik, tapi siapa tahu nanti memang ada mendampingi seorang yang duda, barangkali yang dia sebenarnya juga baik, kan seperti itu. Jadi normal-normal aja lah. Cuma barangkali itu ya, karena memang biasanya orang yang sudah kayaknya di hadapan Allah kayaknya tidak bisa, jadi ya itu haknya Allah aja mau dimatikan atau enggak ya, itu normal-normal aja. Sama seperti kalau ada orang yang tabrakan, kita tahu dia orangnya keras, dinasihatin orang tua nggak bisa, tabrakannya normal aja. Jadi nggak, biasa aja, normal. Kalaupun ada yang ngomong kasihan, ya kita tahu kasihan, secara manusiawi kasihan ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi kuasa Allah ya biasa, seperti itu. Jadi ya normal. Jadi intinya serahkan aja sama Allah Ta'ala, tawakal, serahkan karena kita nggak mampu. Makanya siapa tahu dengan si laki-lakinya seperti itu ya, dia sedih sebentar, kemudian dia berpikir bahwa oh iya ya, saya nggak ada beban sekarang ya, seperti itu ya, monggo silahkan, nggak salah kok, insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya di sini. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.